Halo Efficieners, pernah nggak sih kalian merasa minder karena menjadi seorang introvert? Ada beberapa stigma orang-orang seperti saat ada yang bilang seorang introvert itu susah punya teman, susah menjadi pemimpin, dan lain sebagainya. Itu mungkin akan membuat kalian ragu dengan diri sendiri, dan mungkin hal itu akan membuat kalian susah berkembang, karena nggak ngerti apa yang harus kalian lakuin terhadap kepribadian kalian sebagai seorang introvert. Dan kalian akan jadi bertanya-tanya ke diri kalian, apa iya sih seorang introvert itu lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya? Kembali lagi kita membahas hal-hal menarik tentang psikologi. Kita bahas lebih jelas yuk tentang kelebihan menjadi introvert berikut ini. Apa sih introvert itu? Arti introvert adalah kepribadian yang ditandai dengan fokus pada kondisi internal atau di dalam dirinya. Mereka merasa lebih nyaman dengan pikiran dan ide-ide dalam batin mereka daripada yang terjadi secara eksternal. Dengan kata lain, orang introvert itu lebih menikmati untuk menghabiskan waktu sendirian atau hanya bersama satu atau dua orang dibandingkan dengan kelompok besar atau orang banyak. Pemilik kepribadian ini seringkali dianggap sebagai orang yang pemalu atau pendiam. Namun hal ini tidak sepenuhnya benar loh, karena ada beberapa jenis kepribadian introvert. Berbeda dengan orang ekstrovert yang membutuhkan orang lain untuk mendapatkan energi, orang introvert itu menggunakan pikiran mereka sendiri untuk mengisi ulang energi tersebut. Seorang introvert umumnya dapat melindungi dirinya sendiri dengan baik. Selain itu, mereka lebih senang merencanakan dan merenungkan sesuatu. Berikut adalah berbagai kelebihan introvert yang mungkin jarang disadari. Menurut Beth Bulow, penulis The Introvert Entrepreneur, sifat alami dari introvert adalah pendengar yang aktif. Dalam pandangannya, seorang introvert itu cenderung menjadi teman atau kolega yang dapat dihubungi dalam suasana senang maupun sedih. Tidak heran nih, jika karisma seorang introvert itu kerap dijadikan tempat berbagai pikiran dan keluh kesah karena mereka mendengarkannya dengan seksama. Semua informasi yang disampaikan kepada orang dengan kepribadian introvert itu akan diproses menjadi informasi untuk dirinya. Kelebihan orang introvert lainnya adalah mendengar, memahami, dan memberikan wawasan yang dipertimbangkan dengan cermat ketika mereka merespon suatu informasi. Kemudian, orang introvert itu akan berpikir dulu sebelum bertindak. Secara umum, seorang introvert merasa lebih nyaman mendengarkan dibandingkan berbicara, karena menurut Beth Bulow, yang juga seorang introvert, orang-orang sepertinya itu cenderung memilih penggunaan kata dengan bijak. Pemilik kepribadian introvert hanya berbicara jika mereka ingin berbicara. Mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk berpikir, mempertimbangkan pemikiran dan perkataan mereka nih. Keterampilan ini itu sangat bermanfaat dalam media digital, karena orang introvert itu cenderung memilih hal yang tepat untuk diunggah dan mampu berkomunikasi dengan bijak serta mengontrol media sosial mereka. Orang dengan kepribadian introvert umumnya pandai dalam melihat resiko dan melakukan perhitungan sebelum bertindak. Hal ini membuat kehidupannya menjadi lebih berhati-hati dan tidak gegabah. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Mahatma Gandhi. Dengan cara yang lembut, Anda dapat mengguncang dunia. Sehingga pemilik sifat introvert ini tidak boleh diremehkan. Selanjutnya, jeli dan teliti. Kelebihan introvert berikutnya adalah suka mengamati. Mereka mampu memperhatikan hal-hal yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain. Meski kadang terlihat santai, introvert itu sebenarnya menyerap informasi yang disajikan dan berpikir kritis loh, Efficieners. Introvert juga jeli dalam mengenali lingkungan. Mereka cenderung memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi seseorang, sehingga membuat mereka lebih baik dalam komunikasi personal. Selanjutnya, orang introvert itu adalah teman yang berkualitas. Efficieners,
Orang dengan kepribadian introvert itu cenderung merasa energinya akan terkuras bila berada di sekitar orang lain. Oleh karena itu, mereka cenderung memilih teman dengan bijak. Mereka lebih suka memiliki beberapa pertemanan dekat dan terpercaya untuk menginvestasikan waktu dan energi mereka, dibandingkan dengan jaringan kenalan yang besar sehingga lingkungan pertemanan mereka itu cenderung lebih setia, perhatian, dan berkomitmen. Kepekaan dan pemahaman yang mendalam terhadap orang lain itu membuat hubungan yang dibangun menjadi lebih bermakna loh. Kemudian, orang introvert itu adalah pasangan romantis yang penuh kasih. Kelebihan introvert lainnya adalah dapat merasakan apabila pasangannya membutuhkan ruang privasi sendirian, tidak akan terlalu melekat atau terlalu menjaga hubungan. Hatimu tak terbuka lebar untuk semua orang. Bahkan, mungkin kalian juga membangun tembok agar hatinya tak gampang dikuasai. Kalian sangat selektif untuk memilih siapa saja yang bisa mengunjungi bagian dalam hati kalian sendiri. Introvert itu selalu menyediakan waktu untuk mendengarkan dan mendukung pasangannya, tanpa merasa harus berbicara tentang diri mereka sendiri. Selanjutnya, mampu berpikir kreatif. Seperti yang dikatakan Albert Einstein, kemonotonan dan kesunyian hidup yang tenang itu dapat merangsang pikiran kreatif. Kreativitas dalam pemikiran orang introvert itu didorong oleh fantasi dan imajinasi yang dimilikinya. Orang dengan kepribadian introvert itu cenderung tidak memiliki keinginan untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang ada, dan lebih memilih untuk membuat aturan sendiri. Mereka tetap menjadi sosok yang menghargai suasana senyap di tengah dunia yang ramai ini loh. Tetapi dalam situasi tersebut, mereka justru bisa melahirkan ide, karya, atau penemuan yang keren. Pikiran mereka bahkan juga menjadi lahan yang subur untuk berkembangnya ide-ide inovatif atau out of the box. Selanjutnya, kepribadian introvert itu bisa jadi pemimpin yang disukai. Efficieners, kelebihan kepribadian introvert adalah mereka mampu menjadi pemimpin terbaik ketika mampu menyalurkan kekuatan alami mereka. Tipe kepemimpinan kepribadian introvert ini adalah menyoroti kekuatan tim mereka. Kepribadian introvert cenderung belajar lebih banyak tentang bawahan mereka, memantau anggota tim untuk mempelajari keterampilan, hasrat dan kekuatan tim mereka. Setelahnya, kepribadian introvert itu dapat menggunakan apa yang telah dipelajari tersebut untuk membantu setiap anggota tim menjadi lebih efisien dan lebih bahagia di tempat kerja. Dalam lingkungan bisnis, jika orang introvert memimpin, itu dia akan peka sama kebanyakan mitra-mitranya secara merata, memberi perhatian dengan menanyakan hal-hal kecil. Selanjutnya, kepribadian introvert itu lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Karena terbiasa melakukan berbagai hal sendiri, orang introvert itu cenderung lebih mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Seorang introvert memilih untuk kalau mau apa-apa itu relatif sendiri, karena mereka merasa itu justru lebih asyik, bebas, dan melatih kemandirian. Selagi bukan hal-hal yang berbahaya, lakukan sendiri aja. Mereka juga tidak masalah untuk bekerja secara mandiri dan jarang menemukan kesulitan. Meski demikian, terdapat bahaya introvert yang mungkin terjadi. Pemilik kepribadian ini bisa jadi lebih rentan terhadap depresi jika tidak bisa menyendiri. Tidak ada tipe kepribadian yang benar ataupun salah, baik introvert maupun ekstrovert. Harus sama-sama memahami perbedaan satu sama lain. Dengan demikian, kehidupan pun terasa lebih harmonis. Gimana nih Efficieners? Masih minder menjadi orang introvert? Tetap jadikan segala sesuatunya seimbang dan efisien untuk hasil yang lebih baik setiap harinya. Semoga bermanfaat.